Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua yang saya cintai dan saya hormati. Di dapur kita semua, entah itu di kota besar maupun di desa, pasti ada satu bumbu yang menjadi raja. Bumbu yang aromanya saat ditumis bisa membangunkan seisi rumah dan membangkitkan selera makan. Ya, bawang putih. Sejak zaman nenek moyang, ia tidak hanya dianggap sebagai penyedap masakan wajib, tapi juga sebagai obat dewa untuk berbagai macam penyakit. Kita begitu percaya pada kehebatannya untuk menurunkan darah tinggi, melawan masuk angin, dan mengencerkan darah. Namun, pernahkah terlintas di benak kita sebuah pertanyaan penting? Adakah batasan dalam mengonsumsi sesuatu yang dianggap baik? Bagaimana jika pedang ampuh yang kita gunakan untuk melawan penyakit ini, jika diasah terlalu tajam dan digunakan tanpa aturan, justru bisa secara diam-diam melukai perisai pelindung utama tubuh kita sendiri, yaitu organ hati? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Salah satu kesalahpahaman paling berbahaya yang sering saya temui dalam praktik saya adalah keyakinan bahwa jika sesuatu itu alami, maka semakin banyak akan semakin bagus. Niatnya ingin sehat, namun karena ilmunya kurang pas, hasilnya justru bisa sebaliknya. Hari ini, kita akan membongkar sisi lain dari bawang putih yang jarang sekali dibahas. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak kita menjadi lebih bijaksana. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini sangat penting untuk melindungi pabrik kimia di dalam tubuh kita yang bekerja tanpa henti. Mari kita tuliskan komitmen kita bersama di kolom komentar. Saya mau sehat seimbang, karena sehat di usia senja bukanlah tentang yang berlebihan, melainkan tentang kearifan dalam menemukan takaran yang pas. Untuk membuka percakapan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Suryo, seorang pensiunan perwira TNI dari Cilacap yang berusia 69 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin dan teguh pendirian. Sejak pensiun, beliau menerapkan pola hidup sehat dengan sangat ketat. Layaknya masih berdinas, beliau rutin berolahraga pagi, tidak merokok, dan sangat menjaga makanannya. Beliau datang ke klinik saya bukan karena keluhan berat, melainkan hanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin tahunan yang selalu ia lakukan tepat waktu. Namun, saat hasil laboratoriumnya keluar, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Angka SGOT dan SGPT beliau, yaitu enzim yang menjadi penanda kondisi hati, menunjukkan angka yang sedikit meningkat di atas batas normal. Ini adalah sebuah lampu sinyal kuning dari organ hatinya. Saat saya tanyakan lebih lanjut, beliau sendiri merasa bingung dan tidak percaya. Beliau berkata, "Saya ini bingung, Dok. Saya tidak minum alkohol, tidak merokok, makan gorengan pun jarang. Tapi saya baca di grup WhatsApp pensiunan, katanya bawang putih bagus sekali untuk darah tinggi. Jadi, untuk menjaga kesehatan, setiap hari saya makan banyak sekali bawang putih mentah, kadang sampai 5 siung, saya kunyah. Katanya biar strong. Tapi kok akhir-akhir ini badan malah jadi gampang lelah ya?" Setelah kami menyingkirkan kemungkinan lain, seperti virus atau perlemakan hati, tersangka utamanya pun mengerucut pada satu hal. Kebiasaan beliau mengonsumsi bawang putih mentah dalam dosis yang sangat berlebihan. Obat alami yang beliau andalkan untuk menjaga tekanan darahnya, tanpa disadari telah menjadi beban tambahan bagi organ hatinya, bagi tubuh. Perbedaan antara obat dan racun seringkali hanyalah soal dosis. Niat baik Pak Suryo telah melampaui dosis aman bagi hatinya. Penting untuk dicatat, saya tidak meminta Pak Suryo untuk berhenti total makan bawang putih. Bawang putih bukan untuk dimusuhi. Saya hanya memintanya untuk menghentikan kebiasaan makan bawang putih mentah dalam jumlah besar itu, dan kembali menggunakan bawang putih sewajarnya sebagai bumbu masakan. Ini adalah pelajaran untuk kembali ke fitrah bawang putih sebagai bumbu penyedap, bukan sebagai obat utama. Sekarang, pertanyaan logisnya adalah, bagaimana bisa bawang putih yang terkenal sebagai pembersih darah dan anti kanker justru bisa membebani hati? Saya tahu, ini mungkin sulit diterima, karena bawang putih
adalah pahlawan di dapur kita. Untuk memahaminya, kita harus melakukan perjalanan singkat untuk berkenalan lebih dalam dengan organ paling sibuk dan paling pemaaf di tubuh kita, yaitu hati. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan organ hati kita ini adalah sebuah pabrik pengolahan kimia dan limbah tercanggih untuk satu kota besar, yaitu seluruh tubuh kita. Setiap hari, pabrik ini memiliki ribuan pekerja enzim yang harus bekerja 24 jam tanpa henti untuk menyaring dan mengolah semua yang masuk. Makanan, minuman, obat dari dokter, vitamin, suplemen, dan termasuk juga jamu atau herbal seperti bawang putih. Bawang putih mentah mengandung sebuah senyawa aktif yang sangat kuat bernama alicin. Senyawa inilah yang memberikan aroma tajam dan sebagian besar khasiat dari bawang putih. Anggaplah alicin ini seperti sebuah bahan kimia pembersih yang sangat pekat dan kuat. Dalam dosis kecil, ia sangat bermanfaat. Namun, jika kita mengguyurkan bahan kimia pekat ini dalam jumlah yang sangat besar setiap hari, maka pabrik pengolahan limbah kita, yaitu hati, harus bekerja lembur. Pekerjaan ekstra inilah yang membuat mesin-mesin di dalam pabrik hati, yaitu enzim-enzim hati, menjadi panas dan kelelahan, yang terlihat dari angka SGOT dan SGPT yang meningkat. Hati seorang lansia bisa kita ibaratkan seperti sebuah pabrik veteran yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Tentu saja kecepatan dan ketahanannya tidak seprima dulu. Memberikan beban kerja yang terlalu berat secara terus-menerus bisa membuatnya lebih cepat aus dan rentan mengalami kerusakan. Jadi, masalahnya bukan pada bawang putihnya yang jahat. Sama sekali bukan. Masalahnya terletak pada dosis dan cara kita mengonsumsinya yang sering kali keliru karena terhasut informasi yang tidak lengkap. Ada 4 jebakan niat baik atau kesalahan umum yang sering dilakukan para lansia terkait bawang putih, yang justru bisa berbalik merugikan. Kesalahan yang pertama adalah mengonsumsinya secara mentah dalam jumlah yang berlebihan. Seperti yang dilakukan Pak Suryo, bawang putih dalam keadaan mentah memiliki konsentrasi senyawa aktif yang paling tinggi dan paling keras. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak sama saja seperti meminum obat herbal dalam bentuk konsentrat atau biangnya dalam dosis yang sangat tinggi tanpa resep. Saya teringat kasus Ibu Laila yang membaca dari grup WhatsApp bahwa menelan beberapa siung bawang putih mentah utuh setiap hari bisa menyembuhkan segala penyakit. Bukannya sembuh, beliau justru datang ke saya dengan keluhan nyeri ulu hati yang hebat. Beliau mengira rasa panas di lambungnya adalah reaksi penyembuhan atau detoks. Padahal, itu adalah tanda dinding lambungnya sedang teriritasi hebat. Kesalahan kedua, dan ini sangat berbahaya, adalah menganggap bawang putih sebagai pengganti obat dari dokter. Banyak yang berpikir, untuk apa saya minum obat kimia? Kan sudah ada bawang putih alami. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru dan berisiko tinggi. Obat dokter telah melalui penelitian puluhan tahun untuk mendapatkan dosis yang presisi dan efek yang terukur. Menggantinya dengan bawang putih yang kandungannya tidak terukur adalah sebuah pertaruhan. Pak Tono adalah contoh nyata bahayanya pemikiran ini. Beliau diam-diam menghentikan obat darah tingginya dan mencoba mengendalikannya hanya dengan makan bawang putih mentah setiap hari. Seminggu kemudian, beliau dilarikan ke UGD karena tekanan darahnya melonjak sangat tinggi, yang membuatnya berisiko sangat besar untuk terkena stroke. Keluarganya sangat panik, dan beliau pun sangat menyesal telah mengambil risiko tersebut. Kesalahan ketiga adalah mengonsumsinya saat perut sedang kosong. Seperti yang dialami Ibu Laila, senyawa yang keras dalam bawang putih mentah bisa langsung mengiritasi dinding lambung kita yang sensitif. Ini seperti menuangkan cairan asam ke atas luka yang terbuka. Apalagi pada lansia yang lapisan pelindung lambungnya mungkin sudah sedikit menipis. Hal ini bisa memicu rasa perih, kembung, dan naiknya asam lambung. Mbah Sumi dulu memiliki kebiasaan mengunyah 1 siung bawang putih mentah setiap pagi sebelum sarapan, karena percaya itu bisa membersihkan tubuh. Namun, beliau jadi sering mengeluh sakit mah. Cucu beliaulah yang menyadari pola ini dan membawanya ke dokter. Setelah kami sarankan untuk hanya menggunakan bawang putih
sebagai bumbu masakan setelah makan. Keluhan maaknya pun membaik dengan sendirinya. Dan kesalahan keempat adalah mengabaikan kemungkinan interaksi dengan obat lain. Bawang putih secara alami memiliki efek mengencerkan darah. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar bersamaan dengan obat pengencer darah dari dokter seperti aspirin atau warfarin, efeknya bisa berlipat ganda. Bayangkan ada 2 keran yang mengencerkan darah, 1 dari dokter, 1 dari bawang putih. Jika keduanya dibuka penuh bersamaan, darah bisa menjadi terlalu encer seperti air, dan pendarahan jadi sulit berhenti. Pak Rahmat, yang sedang dalam pengobatan pengencer darah setelah pasang ring jantung, mulai rutin mengonsumsi suplemen ekstrak bawang putih dosis tinggi. Beliau datang karena heran, kenapa tubuhnya jadi mudah sekali lebam dan memar. Ini adalah tanda darahnya menjadi terlalu encer. Kami memintanya untuk segera menghentikan suplemen bawang putih tersebut dan selalu jujur pada dokternya tentang semua herbal yang ia konsumsi. Jadi, setelah mengetahui semua risikonya, bagaimana cara kita agar bisa tetap menjadi sahabat bawang putih tanpa membahayakan diri kita? Caranya sangat mudah, yaitu dengan kearifan dan keseimbangan. Mari kita pelajari bersama seni menggunakan bawang putih dengan bijaksana. Instruksi yang pertama dan paling utama adalah dosis emas atau aturan takaran. Lupakan mitos semakin banyak, semakin bagus. Untuk tujuan menjaga kesehatan secara umum, menggunakan 1 hingga 2 siung bawang putih per hari yang diolah dalam masakan Anda, itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Ini adalah dosis paling efektif dan paling aman untuk jangka panjang. Instruksi kedua adalah cara terbaik mengolahnya, yaitu dengan dimasak. Memasak bawang putih, seperti menumisnya hingga harum, memanggangnya, atau merebusnya di dalam kuah sup, akan melunakkan senyawa-senyawa sulfur yang keras di dalamnya. Proses pemanasan ini membuatnya menjadi jauh lebih ramah bagi lambung dan hati kita. Sementara sebagian besar manfaat baiknya masih tetap ada, dan bahkan menciptakan rasa yang lebih lezat. Instruksi ketiga, jika Anda tetap ingin mengonsumsinya dalam keadaan mentah, misalnya untuk sambal atau saus salad, ada aturannya. Pertama, cincang atau geprek bawang putih dan diamkan selama 5-10 menit untuk mengaktifkan khasiatnya. Kedua, selalu campurkan dengan makanan lain. Dan yang terpenting, porsinya harus sangat kecil. Mungkin hanya seujung kuku atau seperempat siung. Dicampur rata. Saya ingin memberikan satu catatan khusus mengenai suplemen atau ekstrak bawang putih yang dijual dalam bentuk kapsul atau tablet. Bapak dan Ibu harus ekstra hati-hati dengan produk semacam ini, karena bentuknya sudah ekstrak, konsentrasinya jauh lebih pekat dan kuat dibandingkan bawang putih segar. Jangan pernah mengonsumsinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dokter, terutama jika Anda sudah rutin minum obat dari dokter. Anggaplah suplemen ini sebagai obat herbal dosis tinggi, yang penggunaannya harus di bawah pengawasan. Prinsip terpenting lainnya adalah dengarkan tubuh Anda sendiri. Tubuh kita adalah dokter terbaik yang paling jujur. Jika setelah mengonsumsi bawang putih, entah mentah atau dalam jumlah banyak, perut Anda terasa tidak nyaman, kembung, atau badan terasa aneh, itu adalah sinyal dari tubuh bahwa takarannya tidak cocok untuk Anda. Setiap orang itu unik. Mulailah dari dosis yang sangat kecil dan perhatikan baik-baik bagaimana reaksi tubuh Anda. Jangan memaksakan diri hanya karena katanya bagus. Analogi positifnya adalah seperti ini. Menggunakan bawang putih untuk kesehatan itu ibarat menggunakan parfum yang mahal dan berkualitas tinggi. Cukup 1 atau 2 semprotan saja di titik yang tepat, aromanya sudah akan tercium harum dan elegan sepanjang hari. Kehebatannya ada pada kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadilah pengguna yang elegan, bukan yang berlebihan. Tentu ada yang ragu. Apa masih ada khasiatnya kalau dimasak, Dok? Seperti Pak Suryo, pasien saya tadi. Saya jelaskan kepada beliau bahwa banyak sekali manfaat bawang putih yang tahan panas. Hasilnya luar biasa. 2 bulan setelah beliau berhenti makan bawang putih mentah dan hanya menggunakannya sebagai bumbu, hasil lab fungsi hatinya kembali normal, dan beliau berkata, "Ternyata benar ya, Dok, sehat itu bukan soal sebanyak-banyaknya,
tapi secukupnya. Sebab, jika kita menggunakannya dengan bijak, jangan salah sangka. Bawang putih adalah sahabat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Manfaatnya nyata dan sudah terbukti oleh banyak penelitian di seluruh dunia. Manfaat yang pertama, tentu saja, membantu menjaga kestabilan tekanan darah dengan cara melemaskan pembuluh darah. Manfaat kedua, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Manfaat ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang sel darah putih kita. Manfaat keempat, ia bertindak sebagai antibakteri dan anti jamur alami. Dan manfaat kelima, beberapa penelitian menunjukkan konsumsi rutin dalam jumlah wajar dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Dukungan ilmiah pun ada. Sebuah ulasan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Experimental and Therapeutic Medicine menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih memang memiliki efek hepatoprotektif atau melindungi hati. Tapi, kuncinya adalah semua penelitian ini menggunakan dosis yang sangat terukur dan terkontrol, bukan konsumsi mentah berlebihan tanpa takaran seperti yang sering kita lakukan. Sekarang, saya ingin Bapak dan Ibu mengenali 5 alarm dari tubuh. Tubuh kita selalu jujur. Jika hati kita mulai kelelahan, ia akan mengirimkan sinyal. Tugas kita adalah mendengarkan. Jika Anda mengalami gejala ini, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa hati Anda sedang terbebani. Alarm-alarm tersebut adalah: pertama, rasa tidak nyaman atau nyeri samar di perut bagian kanan atas, yaitu lokasi hati kita. Kedua, mual yang menetap atau kehilangan nafsu makan tanpa sebab yang jelas. Ketiga, jika warna air seni Anda berubah menjadi gelap pekat seperti teh ini, bisa berarti hati kesulitan memproses limbah. Keempat, jika bagian putih mata atau kulit Anda mulai terlihat sedikit kekuningan. Dan kelima, jika tubuh terasa sangat lelah dan lemas yang tidak sepadan dengan aktivitas Anda, kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah prinsip kearifan. Biaya untuk sebonggol bawang putih di pasar sangatlah murah. Namun, biaya untuk memulihkan fungsi hati yang sudah terlanjur terganggu sangatlah mahal. Dan yang lebih mahal lagi adalah hilangnya kenikmatan makan dan energi untuk beraktivitas. Kunci dari semua pengobatan alami adalah keseimbangan, bukan berlebihan. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan menggunakan bawang putih secara bijaksana sebagai bumbu penyedap yang menyehatkan? Ataukah kita akan terjebak dalam informasi yang berlebihan dan menggunakannya sebagai obat dosis tinggi yang justru membebani tubuh? Gunakanlah anugerah alam ini dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Bagikan video ini, terutama di grup-grup WhatsApp keluarga atau pensiunan, di mana informasi herbal yang tidak akurat seringkali menyebar dengan cepat. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan kesehatan hati seseorang dari niat baik yang keliru. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Di video selanjutnya, kami akan membahas tuntas tentang 3 jenis daun yang ada di pekarangan rumah kita, yang ternyata bisa menjadi teh herbal alami untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Ingatlah selalu pesan saya, anugerah terbesar dari alam membutuhkan kearifan terbesar dari kita untuk menggunakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.